البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ibnu Ibrahim qala haddatsana Ibnu Ulayyah an Mahdi bin Maimun anil Walid bin Muslim. Sampai di sini semuanya adalah thiqat. Qal jaa Talqu bin Habib ila Jundub bin Abdullah. Nah, ini masalah. Kenapa? Jelas Walid bin Muslim enggak pernah jumpa Talq bin Habib, si tabi'in ini. Baik, maka siapa yang mengabari Anda? Ini masalah. Kepada Jundub bin Abdullah fasa'alahu an ayatin minal Qur'an. Beliau menanyakan kepada Jundub bin Abdullah ini tentang satu ayat dari Al-Qur'an. Faqal uharriju alaika in kunta musliman lama kumta anni. Saya menuntut kepadamu, kalau engkau adalah seorang muslim maka engkau harus berdiri dari saya, maksudnya harus pergi kamu. Auqal antu jalisani, yaitu engkau jangan duduk-duduk dengan saya. Tapi apa? Dohir sanadnya adalah munqati, boleh jadi adalah mu'dhal, dua orang jatuh ini minimal. Tayyib. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah wa hadha mahmulun 'alal wara'. Dan ini dibawa kepada apa? Kemungkinan untuk wara'. Dan jelas apa? Asar ini semacam ini adalah tidak sahih. Kalaupun sahih maka kita cari alasan-alasan yang baik untuk sahabat. Nggak mungkin kalau ini akan dipraktekkan kalau ada orang baik-baik tanya kemudian langsung kita usir. Ini nggak baik tentunya. Tayyib, apalagi yang bertanya bukan orang jahat. Ini adalah Talq bin Habib, walaupun dan beliau adalah tabi'in yang bagus, walaupun beliau juga seperti keumuman ulama, yaitu ada kesalahan-kesalahan sedikit. Tapi untuk case kali ini bukan masalah kesalahan dia diusir, tapi sekedar tanya suatu ayat. Nah, ini adalah tidak betul semacam ini. Kecuali kalau tanya kaifiat dari sifat Allah, itu boleh jadi dia akan diusir seperti yang dilakukan oleh siapa? Imam Malik kepada orang yang bertanya. Sesuai orangnya, terlihat keadaan orangnya. Tayyib, wa adamil mudhi fit takallumi fi makna kalamillahi azza wajal, dan tidak mau melanjutkan berbicara tentang makna kalamullah azza wajal dan seterusnya. Wa illa, karena kalau tidak demikian kita bawa makna asar ini, tapi asarnya dhaif. Fa inna rajulan law sa'ala an makna ayah falaysa ma'nahu an naqul la tajlis indana. Karena kalau ada orang datang tentang makna suatu ayat, nggak boleh makna dari asar ini berarti apa? Kita katakan kamu nggak boleh duduk dengan kami. Nggak boleh gitu, nanti nggak ada dakwah kalau seperti itu. Wa ma asbaha dzalik, dan kalimat-kalimat yang semacam itu. Lakinna hadza min syiddati taharrihim wa taharrujihim. Tetapi ini adalah dikarenakan para sahabat itu sangat berhati-hati dan merasa taharruj, yaitu merasa berdosa kalau bicara tanpa ilmu. Fakanu yaquluna dzalik, maka mereka mengucapkan yang tadi. Itu kalau asarnya sahih. Baik. Wa qala Malik, qala Imam Ibnu Taimiyah, wa qala Malik an Yahya bin Sa'id an Sa'id bin al-Musayyab. Malik dari Yahya bin Sa'id adalah siapa? Yahya bin Sa'id al-Ansari zahirnya. Dari Sa'id bin al-Musayyab annahu kana idza su'ila an tafsiri ayatin al-Qur'an qala inna la naqulu fil Qur'ani syai'a. Bahwasanya Sa'id bin al-Musayyab apabila ditanya tentang tafsir suatu ayat dari Al-Qur'an, beliau mengatakan sesungguhnya kami itu tidak berbicara tentang Al-Qur'an sedikit pun. Padahal kalau kita lihat di dalam misalkan di dalam Musannaf Abdul Razzaq, Musannaf siapa itu? Musannaf Ibnu Abi Syaibah, banyak kalam-kalam dari Sa'id bin Musayyab, dan juga di dalam tafsir Ibnu Jarir, tafsir Sa'id bin Musayyab juga banyak. Maka yang dimaksudkan di sini adalah kami tidak berbicara terhadap Al-Qur'an tanpa ilmu. Akhirnya adalah harus dibawa ke situ. Karena kenyataannya beliau banyak berbicara dan menjelaskan. Wa qala Laits an Yahya bin Sa'id an Sa'id bin Musayyab annahu kana la yatakallamu illa fil ma'lum minal Qur'an. Nah, ini penjelasan yang lebih baik. Dan ini adalah memang satu tingkatan antara Imam Malik dan Imam Laits. Bahkan Imam Ahmad mengatakan Al-Laits bin Sa'ad afqah min Malik. Laits bin Sa'ad itu lebih faqih daripada Malik bin Anas. Cuma Laits bin Sa'ad jarang bicara, tidak banyak bicara tentang masalah fikih dibandingkan dengan Imam Malik. Tapi semuanya adalah ulama-ulama yang bagus. Tapi bahwasanya beliau tidak berbicara kecuali dalam perkara yang telah diketahui dari Al-Qur'an, telah beliau ketahui. Wa qala Syu'bah
an Amr bin Murrah qala sa'ala rajulun Sa'id bin al-Musayyab an ayatin minal Qur'an. Baik, dan ini mungkin untuk jumpa Amr bin Murrah sih kok. Cuma wallahu alam siapa ini orang yang tanya kepada Sa'id bin al-Musayyab. Dan apakah kenyataannya memang jumpa? Masalah mungkin jumpa dengan Sa'id bin Musayyab, Amr bin Murrah. Masalah mungkinnya mungkin. Qal la tas'alni 'anil Qur'an wa Salman yaz'umu annahu la yakhfa 'alaihi minhu syai', yakni Ikrimah. Sa'id bin Musayyab menjawab apa? Jangan kamu tanya tentang Al-Qur'an kepadaku. Tanya kepada orang yang mengklaim bahwasanya tidak tersamarkan baginya sedikit pun dari Al-Qur'an, yaitu Ikrimah. Wallahu alam. Memang kalau kita lihat biografinya Ikrimah Al-Barbari, murid Ibnu Abbas ini ulama yang memang banyak menafsirkan dan memang tafsirnya bagus-bagus. Cuma masalahnya adalah beliau difitnah orang sehingga banyak tabi'in yang tidak suka pada beliau, menuduh beliau memiliki paham khawarij dan lain-lain. Padahal tidak demikian dan dibantah oleh siapa? Oleh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Hadiyus Sari. Dibantah tuduhan-tuduhan tadi. Yang betul adalah beliau orang yang baik, beliau adalah thiqah. Walaupun beliau dijarah, tapi jarahnya adalah jarah yang tidak betul. Bahkan di kalangan tabi'in, sebagian tabi'in membenci beliau. Cuma ini adalah beliau adalah mangsa berita-berita yang salah. Tayyib. Wa qala Ibnu Syaudzab haddatsani Yazid ibnu Abi Yazid qala kunna nas'alu Sa'id bin al-Musayyab 'anil halali wal haram. Kami sering bertanya kepada Sa'id bin al-Musayyab tentang perkara yang halal dan perkara yang haram. Wa kana a'laman nas, dan beliau adalah orang yang paling berilmu. Fa idza sa'alnahu an tafsiri ayatin minal Qur'an sakat. Tapi kalau kami tanya beliau tentang tafsir ayat dari Al-Qur'an, beliau diam. Ka'alam yasma, seakan-akan beliau enggak mendengar pertanyaan tadi. Ini dohirnya demikian. Dan ini dibawa kepada yang tadi. Kalau dibawa kepada riwayat Laits bin Sa'ad tadi. Kalau emang beliau tahu, beliau bicara. Kalau tidak tahu, beliau hati-hati, tidak mau menjawab. Qala Ibnu Jarir haddatsani Ahmad ibnu Abdah ad-Dabbi qala haddatsana Hammad ibnu Zaid qala haddatsana Ubaidullah ibnu Umar qala adraktu fuqaha al-Madinah. Saya menjumpai para fuqaha Madinah. Wa innahum la yu'azzimuna al-qawla fit tafsir, dan mereka sungguh menganggap besar membahas tentang tafsir. Minhum Salim ibnu Abdullah wal Qasim ibnu Muhammad wa Sa'id ibnu al-Musayyab wa Nafi'. Ya, ini semua adalah fuqaha besar Madinah. Qala Abu Ubaid haddatsana Abdullah ibnu Salih katibul Laits fihi dhaf. Tapi fi syawahid. Anil Laits an Hisham ibn Urwah Syekhul Islam. Qala ma sami'tu abi, yaitu Urwah ibnu siapa itu? Az-Zubair. Ma sami'tu abi ta'awwala ayatan min kitabillahi qat. Belum pernah saya mendengar ayah saya mentakwilkan satu ayat pun dari kitabullah. Iya, yaitu Pak Az-Zubair bin Al-Awwam. Beliau jarang sekali berbicara tentang masalah-masalah ini. Bahkan beliau mengatakan beliau termasuk salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis itu, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Makanya para ulama mengatakan beliau termasuk yang paling tidak suka bicara tentang masalah ini. Kecuali kalau memang betul-betul harus cerita, beliau cerita dan beliau punya hadis-hadis. Tayyib. Qala dhahabal ladzi kanu ya'lamun. Oh, salah. Mana tadi? Wa qala Ayyub, ya. Wa qala Ayyub wa Ibnu Aun wa Hisham ad-Dustuwai an Muhammad bin Sirin. Qala sa'altu Ubaidah as-Salmani an ayatin minal Qur'an faqala dhahabal ladzi kanu ya'lamuna fima unzil minal Qur'an fattaqillah wa 'alaika bis-sadad. Saya bertanya kepada Abidah As-Salmani tentang satu ayat dari Al-Qur'an, maka beliau mengatakan, telah pergi orang-orang yang dulu tahu tentang apa ayat ini turun dari Al-Qur'an, maka bertakwalah kepada Allah dan engkau harus menjaga kelurusan. Ia telah meninggal, ia telah pergi, mati. Yang betul adalah tetap ada. Mereka mewariskan ilmu kepada ulama yang setelahnya dan setelahnya. Ilmu ini dijaga oleh Allah Ta'ala. Ilmu tentang pengetahuan tentang Al-Quran dan sebagainya. Cuma boleh jadi ini bentuk kehati-hatian beliau. Jelas Ibnu Abbas meninggal dalam keadaan sudah meninggal. Banyak para ahli tafsir yang sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam dalam muka surat yang lain-lain yang sebelumnya itu. Cuma ini sebatas yang disebutkan oleh Abidah As-Salmani. Taibaqala Abu Ubaid haddatsana Mu'ad an ibni Aun an Ubaidillah ibni Muslim ibni Yasar
an abihi qala idza haddasta anillah faqif hatta tanzura ma qablahu wa ma ba'dah. Ini jayyid dalam masalah penafsiran. Kalau engkau bercerita tentang Allah, yaitu menafsirkan kalamullah, maka tahanlah sampai engkau melihat apa yang sebelumnya dan apa yang setelahnya. Alhamdulillah. Dan ini yang dinasihatkan oleh siapa? Imam Ahmad di dalam Ar-Raddu 'ala Zanadiqah wal Jahmiyah. Tafsir ayat, lihat korinahnya, lihat depannya bicara tentang apa, belakangnya tentang apa, sehingga engkau tahu kalimat ini sedang bicara tentang apa. Demikian pula disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau apa itu Dhammut Ta'wil, dan juga di dalam dijelaskan oleh Imam Al-Ajurri di dalam kitab beliau Asy-Syari'ah, yaitu apa? Untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh mutakalim, lihat lafaz sebelumnya, lihat lafaz setelahnya, agar kita tahu bahwasanya kalam ini sedang bicara tentang apa. Tayyib. Qal hadatsana Husyaim an Mughirah an Ibrahim qal kana ashabuna maksudnya adalah para pengikut siapa itu? Para pengikut Ibnu Mas'ud. Ibrahim ma'ruf, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, cucu murid Ibnu Mas'ud. Yattaquna tafsir wa yahabuna. Mereka takut kepada, mereka berhati-hati tentang tafsir dan mereka merasa gentar. Tapi apa? Apakah para pengikut Ibnu Mas'ud mereka mentafsir? Mereka mentafsir. Kalau tahu ilmunya mereka akan bicara. Wa qala Syu'bah an Abdullah bin Abi Safar qala Sya'bi wallahi ma min ayatin illa wa qad sa'altu anha. Demi Allah tidak ada satu ayat pun kecuali saya telah menanyakan ayat tadi. Walakin nahar riwayatu anillah, tetapi ini adalah meriwayatkan tentang Allah, meriwayatkan dari Allah, maka intinya adalah saya harus hati-hati. Qala Abu Ubaid haddatsana Husyaim qala anba'ana Umar ibn Abi Zaidah anis Sya'bi an Masruq qala ittaqut tafsir fa innama huwa riwayatu anillah. Hati-hatilah kalian terhadap tafsir karena dia itu adalah riwayat dari Allah. Baik, kata beliau apa? Fahadil azhar as-sahihah. Ini secara apa? Secara majmu'nya, walaupun ada satu dua yang perlu diperiksa lagi. Adapun sebagian masyayikh kita mengatakan iya semuanya adalah sihah. Ya sihah dari sisi rawinya, cuma apa? Terkadang rawi ini dan rawi itu tidak jumpa. Rawinya sikot. Tayyib, wa ma syakalaha an a'immatis salaf, dan yang semacam ini dari para ulama salaf mahmulun ala taharrujihim anil kalam fit tafsir bima la ilma lahum bih. Ini dibawa kepada apa? Kehati-hatian mereka, yaitu keberatannya mereka untuk berbicara tentang tafsir di dalam perkara yang tidak mereka punya ilmunya, yang belum mereka ilmui tentangnya. Fa amma man takallama bima ya'lamu min dalik lughatan wa syar'an fala haraja alaih. Adapun orang yang berbicara sesuai dengan apa yang dia ketahui dari tafsir tadi secara bahasa dan secara syariat, maka tidak ada dosa untuknya. Bahkan apa? Dia wajib untuk menjelaskan kebenaran. Tayyib. Walihada ruwiya an haula wa ghairihim aqwalun fit tafsir. Karena itulah diriwayatkan juga dari para ulama tadi dan yang selain mereka ucapan-ucapan tentang tafsir. Wala munafah, dan tidak ada kontradiktif antara riwayat itu dan riwayat yang tadi. Li'annahum takallamu fima alimu wa sakatu amma jahiluh. Karena mereka berbicara tentang perkara yang mereka tahu dan mereka diam terhadap perkara yang tidak mereka tahu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.